Para pemirsa, apa kabar? Saya Santina akan membawakan Warta Berita PTS hari ini. Baru-baru ini, banyak mayat terapung yang muncul di pesisir barat Taiwan. Mengenai apakah beberapa orang Vietnam diantaranya yang terkait dengan kasus penyeludupan sangat menarik perhatian. Untuk itu, Badan Patroli Pantai atau JGA Taiwan memperkuat patroli dan berhasil menciduk sebuah kapal ikan yang mengangkut 12 penyeludup asal Vietnam pada tanggal 4 malam. Kapal ikan berlayar di sekitar 2 mil lepas pantai Sungai Ting, Liao Pingtong di malam yang gelap. Lewat layar radar, petugas patroli pantai menemukan hal mencurigakan pada kapal tersebut. Saat naik ke kapal, mereka tidak melihat peralatan dan hasil tangkapan, namun malah menemukan 12 penyelundup Vietnam yang bersembunyi di bawah kabin pengemudi. 艇长发现该船并无渔具，明显可疑，随即展开登检部署。那经登检后，发现船上驾驶台下方舱间藏有12名越南籍偷渡人士。有9男3女。 Kawasan di pesisir pantai Pingtong selalu menjadi tempat populer untuk penyelundupan orang dan barang. 3 kasus penyelundup Vietnam yang diangkut dengan kapal ikan berhasil terbongkar dari 2020 hingga 2021. Sebagian besar kapal ikan Taiwan berlayar ke garis tengah selat Taiwan mengangkut penyelundup yang kemudian dijemput dengan perahu kecil atau raket karet. Pola kasus kali ini juga serupa. Setelah dideportasi, penyelundup tidak bisa lagi menggunakan jalur normal untuk datang ke Taiwan. Mereka masuk ke Tiongkok dari Vietnam dan diangkut ke garis tengah selat dengan kapal ikan Tiongkok untuk dijemput oleh kapal ikan Taiwan. Ke-12 penyelundup yang tertangkap kali ini akan dialihkan ke kantor kejaksaan setempat dan kepolisian akan memperluas penyelidikan terkait sindikat yang beroperasi di belakangnya. Banyak wisatawan pulang liburan di hari libur terakhir. Sebagian besar pengemudi yang menggunakan jalan akses jalan tol akan beristirahat sebentar di tempat istirahat dan pelayanan atau TIP untuk memulihkan stamina. TIP Chingshui yang populer di jalan tol Formosa memiliki lokasi strategis baik pengemudi dari utara maupun selatan. Omset selama 4 hari liburan Chengbeng telah menembus 19 juta dolar Taiwan. Tanggal 5 adalah hari terakhir liburan panjang. Banyak turis pulang lebih pagi sehingga jalan tol nasional nomor 1 di wilayah sentral termasuk lancar. Tetapi jalan tol Formosa di tempat istirahat dan pelayanan Chingshui dipadati turis. TIP Chingshui yang terletak di Taichung merupakan titik tengah dari arus menuju ke utara dan selatan, juga memiliki garis pantai yang indah sehingga menjadi TIP yang populer, menempati peringkat pertama untuk penilaian TIP di jalan tol dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini TIP Chingshui dikunjungi 92.000 orang dalam 4 hari liburan pertama dengan omset sebesar 19 juta dolar Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen diagendakan bertemu dengan Ketua DPR AS McCarthy pada tanggal 6 dini hari waktu Taiwan di Los Angeles. Hal ini memicu ketidakpuasan Kemenlu Tiongkok dan meminta pihak AS untuk tidak mengatur pejabat bertemu dengan Presiden Tsai. Selain itu, dalam 2 hari terakhir, Tiongkok meluncurkan 20 jet tempur mengusik Taiwan. 9 diantaranya melampaui garis tengah selat Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen akan bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin Owen McCarthy di Los Angeles. Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta Amerika untuk tidak mengatur kontak antara Tsai Ing-wen dan pejabatnya. 我们敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报的规定，不得允许蔡英文过境窜美，不安排美政要和官员同蔡会面或接触。 中国外交部近日针对蔡总统出访及过境行程的批评，越显得荒诞无稽。其所谓维护主权及领土完整，更脱离现实，不值一驳。 Dari tanggal 3 hingga 4, Tentara Nasional mendeteksi total 20 pesawat dan 3 kapal yang beroperasi di sekitar Selat Taiwan. 9 diantaranya menerobos garis tengah selat. Pakar menganalisis pertemuan Presiden Tsai Ing-wen dengan McCarthy memiliki latar belakang waktu dan ruang yang berbeda dari kunjungan Pelosi ke Taiwan. Pelosi berkunjung ke Taiwan sebelum KRN ke-20 sehingga Tiongkok harus bersikap tegas demi menenangkan situasi dalam negeri. Namun banyak pemimpin negara mengatur kunjungan ke Tiongkok dewasa ini, maka Tiongkok seharusnya tidak akan terlampau tegas dalam reaksinya. Sedangkan Amerika juga memiliki pertimbangannya tersendiri. 明年的话也是美国选举之年，美国他也会顾虑到，如果现在让美国的民众感觉说北京在给美国下指导棋，那这样子的话，对于美国的一个选举来说的话，是会有一些影响的。 Komandan Komando Angkatan Udara Indo-Pasifik Amerika menyebutkan jika ada konflik di Selat Taiwan, kunci pertahanan Amerika terhadap Taiwan adalah menenggelamkan terlebih dahulu kapal pertahanan udara generasi baru Tiongkok. Musim panas hampir tiba. Semangka Xuejia dari Tainan yang terkenal mulai beredar di pasaran. Terdampak oleh krisis air tahun ini, ukuran semangka sedikit lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya dan jumlah panen juga berkurang, tetapi lebih bercita rasa manis segar dan bertekstur lembut.
Semangka merah menyegarkan yang berair saat dipotong sangat enak disantap di hari panas. Semangka xuejia yang terkenal dari Thailand mulai panen di salah satu ladangnya yang terletak di komunitas Hong Chie Ting. Sayangnya krisis air tahun ini membuat ukuran semangka sedikit lebih kecil dan jumlah panen berkurang sepertiga dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, petani menekankan bahwa baik kandungan air maupun rasa manis semangka tahun ini malah lebih tinggi. Festival semangka yang selalu diadakan kantor distrik Xuejia juga tidak akan absen pada tahun ini. Kegiatan ini ditujukan agar masyarakat dapat membeli semangka yang paling segar dengan tekstur yang paling lembut. Festival Cengbeng adalah puncak kegiatan ziarah dan sembahyang, tetapi data Dewan Pertanian atau COA menunjukkan harga transaksi daging babi mencapai nilai tertinggi $99.03 Taiwan per kati. Harga daging bahkan menembus angka 100 di Hsinchu, Taoyuan, Tainan dan Kaohsiung. Pengusaha mensinyalir hal ini disebabkan harga bahan baku yang naik ditambah jumlah daging yang berkurang karena ternak yang sakit. Pedagang mengingatkan warga untuk membeli daging dalam jumlah cukup karena pasar daging akan libur 3 hari. Namun harga daging babi telah melambung. Ada pelaku usaha makanan ringan mengungkapkan mereka tak mampu bertahan lagi. Pasalnya harga daging per kati yang minggu lalu berkisar pada $130 hingga $140 Taiwan telah naik menjadi $180 Taiwan tanggal 4. Tanggal 3 bulan ini lebih dari 20.000 ekor babi standar dilelang dan harga transaksinya mencapai $99.03 Taiwan per kilogram, mencetak rekor tertinggi. Harga transaksi di Hsinchu, Taoyuan, Tainan, dan Kaohsiung bahkan menembus $100 Taiwan. Harga transaksi babi standar sebelum liburan adalah $92.0 Taiwan per kilogram. Meski harga daging babi diharapkan kembali stabil setelah pasar libur 3 hari, pelaku usaha yakin harga tinggi akan terus berlanjut. 它可能会陆续离目或降低它的生产规模，那这个会间接的影响到你的供应的量。我们进口最多是那个西班牙猪肉，这几个月以来，它进口的量都有下降，可是它的价格是往上的。 Faktor kenaikan bahan baku dan wabah babi menyebabkan pasokan babi di Taiwan tidak memadai. Ditambah lagi dengan harga produk daging alternatif yang tinggi dan harga babi impor tidak dapat ditekan, dikhawatirkan harga daging babi dalam jangka pendek tidak mudah turun. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.